Ya menurut gue ya Persib lebih diuntungkan karena regulasi tadi yang 11 pemain asing dan plus juga tambahan pemain baru. Cuman memang jadwalnya dari mulai lawan Malut menurut gue sih agak ya ngepas sedang lah gitu ya. Kan apa karena faktor ini yang bikin akhirnya maksudnya pemain asing berkualitas ya, yang akhirnya bikin Persib Dewa United tuh bikin jadi kompetitif gitu di kompetisi antar klub Asia kan. Kita lihat Dewa United tuh lolos ke babak 8 besar AFC Champions League ya, dan nanti bakal melawan Manila Tiger ya, tim yang dikalahkan Persib di playoff ACL 2. Nah sedangkan Persib juga lolos ke babak 16 besar ACL 2. Nah Persib kan di match nanti hari Rabu akan tandang melawan Ratchaburi kan. Ini merupakan laga yang bisa dibilang sangat menarik lah, karena Ratchaburi kan juga di Liga Thailand musim ini untuk pertama kalinya dia bisa bersaing di jalur juara walaupun poinnya dengan Buriram jauh ya. Tapi dalam 3 musim terakhir Ratchaburi papan atas. Papan atas. Nah kalau Bung Harpa ngelihat apa ya jelang match Persib lawan Ratchaburi gimana? Yang pasti dari kesiapan sih harusnya Persib cukup siap ya, karena ya Ratchaburi 11-12 sama kita lah, kalau nggak mau dibilang agak lebih di bawah dikit ya. Tahun ini aja dia di peringkat, sebenarnya agak lumayan peringkat 2 ya. Untuk klub yang di luar Big Four-nya Thailand, ini lagi bagus. Tapi gue rasa secara materi, ya menurut gue ya Persib lebih diuntungkan. Karena regulasi tadi yang 11 pemain asing, dan plus juga tambahan pemain baru. Cuman memang jadwalnya dari mulai lawan Malut, menurut gue sih agak ya ngepas sedang lah gitu ya. Lawan Malut ini akan menjadi salah satu six pointer, dalam arti bukan hanya membuat posisi mereka juga lebih kuat di papan atas. Ya kita nggak tahu nanti sama Borneo kan head to head terus tuh, dan juga sama Persija, dan juga modal buat mereka kalau bisa menang menghadapi Ratchaburi. Tapi kalau gue pribadi sih seharusnya Persib dengan mentalitas sekarang, mereka kan sekarang benar-benar lagi di atas angin ya secara mental. Pemainnya juga kelihatan kalau masuk lapangan tuh sangat percaya diri, sama seperti dengan MU di eranya Michael Carrick. Kalau langsung kan kelihatan ya gesturnya ketika masuk nggak kayak zaman Ruben Amorim dulu, kayak orang kebingungan karena ngotot gitu ya, karena ngotot, dan dia sudah punya kepercayaan diri. Nah ini yang gue rasakan ada di Persib saat ini. Nah ya bukannya mendahului dari beberapa yang gue ngobrol juga dengan Boboto, termasuk juga Kang Adit. Nadanya intinya cenderung optimis lah lawan Ratchaburi. Tapi nanti kalau lawan Gamba dan Pohang Steelers kayak ya mudah-mudahan deh gitu. Makanya ada hope tapi juga nggak berani terlalu besar gitu. Jadi ya kita berharap lah secara umum ya. Kan seperti yang berkali-kali gue bilang, kalau Persib bisa melangkah jauh, kemungkinan besar jatah kita juga di ACL akan lebih meningkat. ACL 1 mungkin nanti kita akan dapat, ACL 2 dan AFC Challenge. Kalau Bang Mas Labib gimana ngeliatnya? Ini inget yang saya podcast Locker Room beberapa episode yang lalu, saya bilang kalau bisa hitung-hitungan ketemu Ratchaburi. Kejadian. Kalau bisa hitung-hitungan. Bung Arfa kan bilang kalau bisa ketemu Vietnam. Tapi kalau saya, kalau bisa hitung-hitung. Karena kalau Vietnam lebih enak way-nya ke Hanoi. Dingin tuh, masih dingin. Dan langsung kan kalau ke Ratchaburi itu 1,5 jam lagi dari Bangkok. Ke Dragon Solar. Jadi nyambung ya. Gue tadi kalau misalnya ke Hanoi gue bela-belain. Soalnya cuma direct langsung. Lanjut, Bib. Nah, pas kemarin ketemu Ratchaburi, wah, Ratchaburi ini kan lagi meningkat juga sebenarnya performanya di Thai League One ya. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, kalau boleh di breakdown, dia mencoba membongkar Big Four-nya Thailand. Thai League One kan yang biasa diisi oleh Buriram, Bangkok United, BG Pathum, sama Port FC. Dan sekarang tiba-tiba mereka dalam 3 musim ada di papan atas, sekarang masuk di ACL 2 juga, dan sebagai runner-up kemarin. Saya juga melihatnya performa sama-sama sedang meningkat juga bagi Ratchaburi yang saat ini lagi di top 3 bahkan di Thai League One. Mereka juga mendatangkan beberapa nama juga pas bursa transfer dimulai juga, kan liganya sama kita, schedule-nya, agendanya sama, fixture-nya sama. Mereka melakukan perombakan juga, mendatangkan banyak pemain sih. Menurut saya ini harapan untuk at least kita bisa menang dulu lawan-lawan dari Thailand. Kalau hitung-hitungan FIFA ranking dari AFC ranking competition, itu Thailand ini kan peringkat 3 di zona timur di zona timur. Sedangkan kita peringkat 9. Ya kalau kemenangan kan nilainya fix poinnya ada ya? 1000 ya? 1000 kan? Tapi ingat ada bonus poin. Iya, bonus poin. Kalau yang kita kalahkan adalah posisi jauh di atas. Nah, itu yang bisa kita maksimalkan. Maksudnya kita
ini kesempatan kita untuk mengalahkan Thailand. Ini biasanya kita kalau ketemu Thailand kan ketemunya Buriram, Port, walaupun dalam kondisi Bangkok, walaupun dalam posisi mereka dalam posisi keadaan yang tidak ideal, kita juga dalam keadaan tetap sulit untuk mengalahkan mereka. Inferior kadang-kadang. Inferior ya, kalau lawan Thailand tuh bingung tuh, inferior siapapun gitu. Dan ini kesempatan lawan Ratchaburi yang bukan tim Big Four-nya Thailand, tapi tim kuda hitamnya Thailand. Kalau kita menang, kita fix point. Belum bonus kalau kita menang melawan yang FIFA ranking lagi, AFC Competition rankingnya di atas kita. Kita di posisi 9 East Zone, Thailand di peringkat 3. Kalau saya lihat-lihat, sebenarnya untuk menggeser 5 besar sulit ya. Tapi kalau untuk mendekati, at least kita melampaui Singapura dulu gitu. Kan Singapura 6 ya? 8 ya? Tepat di atas kita 8. Kita kalau bisa tuh mendekati 5 besar dulu. Karena dari Singapura ke atas tuh gapnya agak jauh. Sebenarnya kan Persib udah ngelakuin hal itu ya di fase grup kan ngalahin Bangkok kan? Ngalahin klub Thailand. Nah, ini Ratchaburi ini kan sebenarnya tim yang lumayan tajam lah di ACL 2 juga golnya sangat produktif kan saat itu kan. Bahkan menangnya lebih dari 8 gol lah saat melawan klub Hong Kong ya. Dengan salah satu pemain tajam Ratchaburi itu ada namanya Danielson Junior. Nah, musim ini tuh dia sudah mencetak 15 gol dari 23 pertandingan ya kan. Danielson otomatis bakal diharapkan dengan pertahanan Grendel Persib nih, yang saat ini tercatat sebagai klub paling minim kebobolan di Super League. Kalau Mas Labib gimana ngeliatnya soal sosok Danielson ini? Iya, kalau big names memang kalau menarik kalau bahas sepak bola Thailand ya. Sepak bola Thailand itu bukan mengandalkan individual brilliance. Thailand itu lebih bermain dengan sistem. Jadi sebenarnya kalau di Thailand itu jarang banget sebenarnya pemain dengan yang menonjol gol yang gitu banyak ya. gitu. Kayak contohnya dulu di Buriram ada Gravite, terus juga ada William Lira, sempat main juga di Liga Indonesia. Golnya biasa aja ya? Golnya paling dalam satu musim 12, 13. Kayak kalau sekarang mah Maxwell aja baru setengah musim lewat dikit udah 12. Dalberto 11 gol. Itu Peralta juga mau 10 gol gitu. Kalau di Thailand tuh karena mereka bermain sistem. Makanya sebenarnya rehan golnya sedikit. Nah, Danielson ini anomali nih. Tiba-tiba dia golnya baru 23 game. Berarti kan baru setengah musim lewat sedikit. Betul. Itu juga kan Ratchaburi main di 2 kompetisi. Tuh, 23 game itu. Jadi 15 gol itu cukup banyak menurut saya. Artinya Ratchaburi juga pelatihnya cukup adaptif. Artinya ketika mereka bermain dengan sistem deadlock, mereka punya individual brilliance yang bisa mereka maksimalkan, yaitu sosok Danielson. Gimanapun sih pemain Ratchaburi pasti cukup berbahaya ya. Saya melihat juga Ratchaburi banyak diisi pemain-pemain ex-timnas. Veteran timnas lah. Ada yang ex-timnas Suzuki 2016, ada yang timnas AFF 2018, di mana saat itu Thailand sempat juara kan 2016-nya. Dan saya melihat sih overall dari Ratchaburi wajib diwaspadai, sangat wajib diwaspadai, termasuk Danielson ini. Mereka juga kemarin datengin Daniel Ting, back sayapnya timnas Malaysia. Malaysia ya, Daniel Ting. Malaysia yang sempat main di Sabah itu menurut saya cukup oke juga dan ya semoga bisa mendapatkan penjagaan. Dan satu nama yang menarik, ada Kevin Deroram. Nah, ini back Thailand. Back timnas Thailand kan? Back timnas Thailand. Ini intinya bukan inti sih, salah satu pemain intinya Thailand. Turunan dia. Ya, dia kalau nggak salah Skandinavia ya turunannya. 2024-2025 dia main di Port FC lawan Persib Bandung. 2025-2020 ketemu terus ya. 2026 lawan Persib lagi. Dipinjemin dari Port ke Selangor. Main Selangor lawan Persib. Sekarang dia dilepas ke Ratchaburi. Ketemu lagi. Ratchaburi nggak lawan Persib. Berarti dalam 2 musim Kevin Deroram dengan 3 jersey berbeda ketemu Persib. Nah, itu dia. Nah, berarti pemain udah paham nih. Musim lalu udah tahu pemain Persib siapa. Di kemarin 2 game pas Selangor lawan Persib di fase grup udah tahu pemain Persib siapa. Selalu kesulitan juga dia kan. Iya, mungkin kalau di Selangor karena memang overall kualitasnya jauh lah di bawah Persib. Mungkin 1-2 level di bawah Persib. Mungkin ini yang selevel tim Ratchaburi ini. Tapi saya sih optimis. Tapi gue rasa yang harus ditekankan juga karena kita kan kita lagi Persib ya. Persib kan punya kualitas dan track record tadi ketika mengalahkan Bangkok tim Thailand juga itu kan juga satu parameter sendiri kan. Dan jangan lupa waktu kita lawan Bangkok pertama kali kan menurut gua Persib tuh belum terlalu siap lah.
Oh iya, Ya kan, belum terlalu siap. Sementara setelah mereka lebih solid, lebih lengkap, skuadnya kan kita lihat mereka digiles semua kan. Iya, Jadi kalau gue sih optimis lah, Persib itu bisa. Tergantung nanti mungkin juga di Ratchaburi nggak gampang ya. Mungkin imbang. Draw aja sebenarnya udah oke sih. Udah oke draw dengan gol, mungkin di Bandung bisa menang Bisa tipis. menang ya. Bisa Nah menurut ini kan gua. di skuad Ratchaburi tadi Mas Labi juga ada sempat bahas dikit. Sebenarnya ada 3 pemain timnas Thailand nih di yang main di FIFA Matchday terakhir. Berarti di bulan apa tuh? November. Bulan ya? November. Nah ini salah satu si Kevin Doraram itu. Kevin Doraram. Nah kalau Bung Harpang lihat dengan kehadiran pemain-pemain Thailand ini gimana di skuad Ratchaburi FC? Karena kan sebenarnya Thailand sendiri secara performa tim nasional tuh belum pernah ketemu lagi nih sama Indonesia yang sekarang ya. Tapi kan di zaman dulu tuh Thailand superior banget sama kita. Thailand Dan tetep aja jadi kayak ini ya Kryptonite kita sebenarnya. Iya. Cuman ya ada pepatah mengatakan history made to be broken. Jadi selalu ada yang berubah, ada sesuatu yang akhirnya nggak seperti itu lagi kan. Dulu Jerman selalu kesulitan ketemu Italia, tapi di Euro 2016 akhirnya mereka bisa menang kan seperti itu. Dan kita sudah mulai merintis itu di tim nasional. Ya mudah-mudahan di klub juga bisa nular. Tapi memang betul apa yang dikatakan Labib, kelebihan dari Thailand itu adalah mereka memang bermain secara kolektif. Terakhir tuh ada kejuaraan apa, gue lupa, di tempatnya Pak Presiden di Garuda Yaksa itu. Oh, Chonburi yang main waktu itu. Chonburi juga. Iya, Chonburi yang main. Chonburi itu main anak-anaknya bukan yang bukan yang eksplosif, enggak, mainnya kolektif banget, benar-benar. Nah, ini yang memang harus diwaspadai. Jadi ada 3 pemain tim nasional tadi yang memang masih hangat-hangatnya juga main di tim nasional, main di Ratchaburi. Menurut gue itu hanya tambahan dari kolektivitas mereka. Jadi menurut gue Persib optimis, tapi juga nggak akan gampang ini. Karena Ratchaburi memang boleh dibilang representasi juga dari Thailand. Dan tadi itu mungkin kita sudah naik nih level kepercayaan dirinya atau Persib ya. Tapi mereka juga nggak merasa mereka melawan lebih hebat dari mereka. Jadi ini nanti perannya Bojan Hodak kalau dia cerdik ya untuk melihat sisi itu, agar para pemain kita itu kan banyak juga pemain Indonesia di situ yang Indonesia, maksudnya yang lokal ya. Artinya bukan gue bedain, tapi yang memang punya mindset Indonesia itu kan beda sama mindset Tom Hai dan Eliano Renders yang Eropa. Nah ini yang kalau Tom Hai mungkin ketemu Thailand malah dia gini kan, Thailand doang. Rasa inferior dan superioritasnya. Tapi kalau yang lain-lain kan ya kita nggak tahu, karena selama ini seperti yang Mas Pur bilang, udah dari 30-40 tahun kita selalu kalau ketemu mereka tuh kayak ketemu raksasa. Nah, stigmanya di negatif. Peran dari Bojan Hodak kalau dijeli mengambil itu, oh ini kayaknya si Kakang nih atau Robi Darwis atau si Beckham Putra. Ini gua harus kasih sedikit ujangan supaya mereka nggak. Nah itu yang menurut gua ya nggak inferior. Iya, kalau saya sih ngelihatnya selain Kevin Doraram, ternyata setelah breakdown the wall of the team Ratchaburi memang benar-benar ini klub banyak diisi oleh pemain yang lagi on di timnas Thailand dan pernah membela timnas Thailand. Yang artinya kan ini tim memang skuadnya nggak kaleng-kaleng. Kalau saya lihat tuh ada ini Tanawat ya. Ada Tanawat di lini tengah, terus juga backnya ada Jonathan Kemde. Ini pernah berantem nih sama timnas Indonesia pas SEA Games 2021 di Hanoi. Di Hanoi. Sama Rahmat Irianto, kartu merah ya. Iya, itu berantem sama Jonathan Kemde, ini turunan Denmark, saya ingat. Terus juga ada Jaronsak, ini baru dipinjam dari BG Patum. Sisanya Adioson Prompak. Nah Adioson Prompak yang saya bilang tuh 2016 tuh. Berapa kali kita dengar nama dia tuh. Itu sering. 2016 itu sering duel sama Boas Solosa. Yang pas di Pakansari sama di Raja Manggala. Ya walaupun usianya senior, kalau back sih menurut saya panjang lah. Dia 32 masih 32 sih masih oke ya untuk posisi center back. Santannya udah banyak ini, pengalaman dia. Pengalaman ya. Asam garam. Kalau santan jatuhnya lemak tuh. Bukan asam urat ya. Jadi tetap optimis, tapi harus mewaspadai, mengantisipasi permainan dari Ratchaburi. Kalau saya bilang tadi dari awal, Danielson tuh anomali bisa mencetak banyak gol, padahal belum. Biasanya 15 gol tuh satu musim, it's okay buat striker di Thailand karena mereka main sistem kan. Betul. Kalau di dalam baru setengah musim lewat dikit tapi udah 15 gol, berarti ini something player. Nah berarti kan sebenarnya secara sistem ini juga sebenarnya diterapin Persib ya, karena Persib juga secara mencetak gol juga rata kan. Bahkan di jajaran top skor Super League tuh nggak ada pemain Persib. Nggak ada pemain Persib, tapi di posisi klasemen di peringkat 1. Nah tadi kan di ACL 2 memang rival utama Persib tuh saat ini Ratchaburi ya. Sebelum nanti babak perempat final akan menghadapi Gamba atau Pohang Steelers. Nah selanjutnya, tapi di Super League ini kan Persib juga nggak bisa berlea-lea karena jarak poinnya juga sangat tipis kan. Di saat bersamaan juga Persija nih yang merupakan rival langsung Persib dalam perebutan gelar
tadi juga Mas Labib juga ada spill nih, bakal datengin Jan Mota. Jadi kan Persija udah datengin 6 pemain ya, ada Alaidin, Fajar Fatur, terus juga Paulo Ricardo, Sen Patinama, terus juga siapa satu lagi? Selain Jan Mota, pokoknya ada total ada 6 pemain lah. Mauro Zilstra. Mauro Zilstra, Zilstra. Mauro Zilstra dan juga Jan Mota. Jan Mota ini kan bukan pemain sembarangan. Dia sempat 6 musim main di Santos kan sebagai gelandang, terus juga di tahun 2022 dia dipindah ke Inter Miami kan 2 tahun main di sana. Dia main sama Messi kan. Dia kalahnya kenapa dia pulang ke Serie B Brazil? Karena Inter Miami datengin Rodrigo de Paul. Oh, pantas. Jadi CS Messi ya. Iya. Pelindungnya Messi bisa dibilang kan. Nah, makanya sebelumnya kan dia juga sempat menang trofi juga kan sama Inter Miami kan. Yang musim yang reguler. Musim reguler. Nah, ini dengan kehadiran Jan Mota apakah akan bikin Persija makin greng atau enggak sih? Karena kan memang Persija saat ini butuh pemain tambahan di posisi nomor 8 ya. Betul. Karena kan seiring dengan cederanya Evan Basti, terus juga Paulo Callenego yang beberapa kali kena skorsing gitu. Hanif Syabandi juga cedera kan. musim. Nah, tapi dengan ada Jan Mota, gimana nih Mas Labi? Iya, kalau saya lihat sebenarnya dibandingkan Zilstra, sama-sama bagus. Maksudnya trafficnya Persija ketika mendatangkan transfer 2 pemain itu, tapi jujur kalau bicara antusias, saya lebih antusias Mota yang datang. Karena kalau lihat lini depannya Persija ini udah cukup pas. Numpuk ya? Udah numpuk, maksudnya udah 4 pas. striker kan. Gustavo kemarin kenapa datengin Mauro Zilstra kan Gustavo Almeida masih 50-50. Tapi 2 pertandingan terakhir Persija 2 gol. Setiap game cetak gol. Gustavo Almeida kalau udah dikasih keran golnya dibuka, udah nggak berhenti tuh. Udah nggak berhenti tuh. Asal dia nggak cedera aja. Biasanya lawan Arema suka cedera tuh. Tahu cedera apanya. Terus kemudian kalau saya lihat, Zilstra mungkin bukan buat musim ini lagi kayak mungkin Dion Max datang saat ini ke Persib. Mungkin biar adaptasi dulu dengan lingkungan, suasana, ambience-nya Super League. Tapi kalau Jan Mota emang ini pemain dibutuhkan oleh Persija. Nomor 6 atau nomor 8 saya selalu mengatakan di tweet saya bahwa Persija ini butuh pemain nomor 6 dan nomor 8. Karena Persija itu udah kehilangan Vigo Denis yang dipinjamkan, terus juga kehilangan Jehan Mahlepi yang dipinjamkan. Ini pemain-pemain yang mengisi lini tengah. Terus juga pemain yang ada, sisa yang muda Aditya Warman. Tiba-tiba Aditya Warman dalam 3 pertandingan terakhir main terus. Syukurnya dia bisa membuktikan, menggantikan kadang posisinya Van Basti, kadang Fabio. Bahkan Persija pernah gelandangnya itu Aditya Warman sama Jordi Amat. Karena Jordi Amat kan cukup fasih juga ya ketika masih main di Swansea sebagai DMF. Di Timnas juga pernah main. Di Timnas juga pernah jadi DMF, bahkan di Johor juga awal-awal sempat jadi DMF juga. Ternyata masih fasih bersama Aditya Warman. Cuma kan kurang ideal kondisinya kalau ingin berebut gelar juara, tapi gelandangnya bukan gelandang yang memang fix atau gelandang murni nomor 6 dan nomor 8. Maka dari itu datangnya Mota ini memperkuat lini tengah sekaligus memberikan kompetisi dalam tim Persija kepada Fabio Callenego dan Van Basti. Karena Fabio dan Van Basti ini 2 pemain yang mendapatkan sorotan dari awal musim karena kedua pemain ini sama sebelumnya ada Alan Cardoso, tapi Alan Cardoso udah cabut ke Bayangkara. Ini pemain-pemain yang kebanyakan main di Serie C kan. Biasanya kan takut nih. Tapi karena sorotan itu, kedua pemain tersebut upgrade. Menunjukkan kualitas ya. Tapi jelang berakhirnya putaran pertama kemarin, Fabio kartu merah pas lawan Semen Padang. Kartu merah nggak penting. 3 game hilang. Van Basti juga ada gerakan yang tidak perlu ketika bertandang ke GBLA. Di GBLA. Terus juga sempat cedera siku kalau tidak salah atau bagian tangan lainnya. Yang artinya ketika akhirnya kelihatan nih, Persija pasti ada momen Van Basti dan Fabio Callenego nggak bermain nih. Dan ketika nggak bermain, jadinya Aditya Warman di tengah jadi memegang memegang beban yang berat itu. Beban yang berat, ada tugas yang berat sebagai ya itu bagus sih sebenarnya bagi pemain muda. Cuma kadang-kadang pemain muda mah mainnya menit 60, 70. Sama ini Aditya Warman itu belum gua nggak tahu ya, mungkin belum saatnya untuk dibebankan seberat itu di momen sekarang sedang racing. Race ke atas. Tapi walaupun nggak tahu juga ya, kalau pelatihnya jeli dan berhasil bisa juga, gue punya feeling. Berjudi kan namanya. Berjudi bisa juga. Gambling di situ. Gambling juga. Cuman memang keuntungannya atau perbedaannya Persija dan Persib ini kan punya ambisi juga di ACL. Sementara kalau Persija fokus di Liga. Satu kompetisi saja. Satu kompetisi. Makanya sebenarnya penambahan pemain dia itu lebih masuk akal ya. Iya. Iya, pas ngelihat kemarin Aditya Warman,
oh biasanya kalau Aditya Warman mainnya menit 60 ke atas nih, Iya. tiba-tiba dia udah 3 pertandingan inti terus. Inti terus, betul. Beruntung bisa membuktikan, walaupun dia menit 70 udah kelihatan keletihan tuh. Dan akhirnya digantikan Ganti. biasanya sama CAM, yaitu Rehan Hanan. Rehan Hanan bisa masuk atau pemain lainnya, mungkin Witan ngisi posisi itu. Cuma kan harus lebih ideal ketika nantinya mereka menghadapi tim-tim yang lebih keras lagi, tim-tim yang lebih kuat lagi, tim-tim yang lebih solid lagi, mencoba punya nomor 6 dan nomor 8 yang murni gitu. Dan kehadiran Mota menurut saya emang yang dibutuhkan oleh Persija saat ini setelah nama-nama yang lain ya, setelah Fajar, Mauro, Alaidin, Ricardo dan sebagainya, ya Mota. Jan Mota ini. Jan Mota. Kalau Bung Harpa gimana ngeliat? Iya, kalau gue bilang itu tadi, kalau dibilang tanpa dia mungkin ngepas ya, terlalu ngepas ya, Van Basten sama Kalonego. Malah menurut saya terlalu riskan. Riskan. Jadi dan dengan kehadiran dia tadi yang dikatakan oleh Labib menambah opsi juga di lini tengah. Yes. Dan kalaupun dua orang ini nggak bermasalah, nggak berulas seperti di Semen Padang, tapi kan ada persaingan juga di sana, atau juga bisa menambah alternatif mengkombinasikan di antara tiga pemain ini. Di posisi yang lain ya di depan udah numpuk ya Persija. Jadi ya gua rasa sih jadi menarik ya. Kalau gue berharap sebenarnya Aditya Warman tetap dikasih kesempatan sih. Karena berapa kali dia dikasih kesempatan waktu lawan apa ya, gue lupa, PSIM kalau nggak Persijap. salah. Golin ya? Persijap ya. Terus dikasih yang satu lagi pemain muda juga, gue lupa. Pokoknya dua-duanya pemain muda lah, golin. Ardiansyah. Ardiansyah. Nah, Abdul itu kan Manan, menunjukkan mereka punya mental ya. Jadi antara pemain yang memang udah settle, pemain yang memang udah mature secara usia, Basi, Kalonego, dan juga nanti kalau Yan Mota masuk, dan juga ada juga alternatif di sana pemain muda Aditya Warman. Jadi menurut gua menarik sih kalau ngeliat tengahnya Persija yang kelihatannya mereka sempat agak shaky lah di tengah, Struggle juga kan. Kalau ngelihat tuh, ingat Persib Bandung kan pas mendatangkan Tom Hai itu di sana mereka udah punya Lucu sama Mark Klok. Ini biasanya banyak yang mengatakan bahwa 3 pemain itu bakal di rolling. Tapi setelah laga menghadapi Selangor di Klang, di Lembah Klang, itu tiba-tiba tiga main bareng tuh. Nah itu Persija juga bisa Persija juga. juga makanya tadi itu bisa menjadi alternatif juga. Iya, gitu. tadi langsung keinget di momen itu tuh, awalnya Persib biasanya 3 ini diganti ganti-gantian kan. Dan akhirnya bisa main bareng. Dan akhirnya main bareng. Mungkin Persija dengan kalau posisinya Van Basten, Fabio dan juga Mota sehat tanpa menderita hukuman kartu juga, bukan tidak mungkin sekali-sekali dimainin tiga-tiganya. Bisa jadi karena Persija kan main alternatifnya 4-2-1-3 atau 4-3-3 gitu. Nah, berarti kan dengan datangnya Jan Mota, Persija punya 12 pemain asing nih. Wah, ya kan? Nah, itu kira-kira siapa yang bakal ke Depak tuh? Rio Matsumura. Rio ya. Rumornya kemana? Gue juga Rio sih. Rio Matsumura. Ada rumor nggak? Rumor. Sempet Kemungkinan sih dipinjam ya, tapi Arema udah penuh juga kan. Persija semua tuh. Oh iya, buangan juga. Jadi jersey Persija kan tulisannya kan cuma Bakri untuk negeri tuh Bakri untuk Malang. Iya. Berarti ya kemungkinan kalaupun pasti ada yang dibuang. Pasti. Harus. Kan awalnya tadi ada Thales Lira juga, tapi ngelihat Thales Lira udah speak up kalau dia bilang kontrak saya sama Persija sampai akhir musim ini, saya ingin menghormatinya. Terus ngelihat Thales Lira ternyata menjadi palang pintu. Oke. Bahkan Paulo Ricardo yang juga mantan pemain Fluminense juga belum mendapatkan, ya mungkin baru datang juga ya. Baru main sebentar kemarin lawan Persita, tapi ngelihat Persija dengan Jordi, Thales dan juga Rizky Ridho ini solid ya. Bukan nggak mungkin Paulo Ricardo harus solid juga, harus nunjukin. Tapi kalau saya lihat sih kayaknya Rio Matsubura sih. Iyalah, apalagi ada Mota bisa main AMF juga. Iya, betul.